Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberkati kita dan masih bisa datang di tempat ini. Dan juga saudara-saudara semua yang beribadah di rumah masing-masing, kami juga menyapa selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melakukan ibadah kita dengan liturgi, kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kami undang kita semua untuk bangkit berdiri, menunjukkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan Warta Jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang melayani di kebaktian kita pada pagi hari ini, liturgi Penatua Satria Deni Tarigan, pengkhotbah Pendeta Junus Situmorang STH dari Gembala Jemaat GKPI Kepri, organis Kaisar Stephen Sembiring, song leader khususnya mengenai bagian persepuluhan yang belum disampaikan langsung kepada Bendahara Runggun ataupun dapat ditransfer melalui rekening GBKP Runggun Tiban. Seterusnya, informasi, organisasi dan komunikasi dalam jemaat, khususnya di sini bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di periode tanggal 11 sampai 17 Oktober 2020, Majelis Jemaat GBKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan tetap memberkati. Sekarang kita masuk kepada pengantar ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Catat atau YKPC Alpha Omega. Keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera atau PPOS. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di Panti Asuhan Kristen PAK Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita
yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini, Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan ayat 2. dalam nama Allah Bapa yang mengasihi manusia, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah, damai sejahtera bagi kita yang datang kepadanya. Amin. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 146 ayat 7b sampai 8. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Dari Kidung Jemaat 26 kita nyanyikan ayat 1 dan 4.
penghiburan, Raja hidupku. Bagi bumi, bagi sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan pilih, jangan jalan terus. Semangat kami persilahkan duduk. Pujian atas kasih karunia Allah. Allah itu mulia, kemuliaannya nyata dalam dunia yang diciptakannya yang sungguh baik. Diciptakannya kita seturut dengan rupa dan gambarnya, agar menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Kasih Allah kepada manusia menyatakan bahwa manusia sungguh berharga di hadapannya. Kasih karunia Allah, kasih Bapa yang kudus, telah turun ke dunia, menyertai kita pun. Yesus Engkau Maha Kasih, tinggal dalam hatiku. Ajari kami ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus mengajar kita untuk hidup mengasihi orang yang punya kelemahan dan kesusahan hidup. Dikala suka dan duka, curahkanlah Roh Kudus. Nyatakanlah kasih Tuhan, pegangan hidup kami. Yesus Engkau pengharapan, kasih setiamu tetap. Engkaulah yang menyertai sekarang dan selamanya. Allah setia bagi kita. Dalam kasih-Nya, Ia menghargai kita dengan melayakkan kita untuk melakukan pekerjaannya yang sungguh mulia. Mari kita memuji-Nya atas kasih dan kesetiaannya dengan bernyanyi Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 5. Hai
keterbatasan manusia untuk peduli bagi sesamanya. Kasih Allah menjadikan kita berharga. Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapannya. Saat ini marilah kita bersaat teduh untuk menyadari kelemahan diri kita dalam kepedulian terhadap mereka yang tinggal di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat atau YKPC Alpha Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera atau PPOS, dan Panti Asuhan Kristen atau PAK Gelora Kasih. Ya Tuhan, kami mengakui sering memikirkan diri sendiri sehingga mata hati kami tertutup untuk peduli dan menolong mereka yang lemah. Kami seharusnya berguna bagi orang lain, menjadi topangan bagi yang tidak bisa berjalan. Tangan kami seharusnya menuntun mereka yang tidak bisa bekerja. Telinga kami seharusnya mendengar mereka yang tidak bisa mendengar. Mata kami seharusnya menjadi penglihatan bagi mereka yang tidak bisa melihat. Kami menyadari tidak menjalankannya dengan sepenuh hati, ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita masuk saat teduh. Allah memperlengkapi kita dengan pikiran dan perasaan Kristus untuk kita bagikan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasannya. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dalam menjaga hati dan ucapan. Kami belum mampu sepenuhnya mencurahkan kasih-Mu kepada mereka yang lemah di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, ampuni dan perbaharuilah hati kami. Marilah kita mengakui keterbatasan diri kita dalam melakukan panggilannya dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 40. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
kekuatan melakukan firman Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya yang memberi kekuatan agar kita peduli bagi sesama manusia dalam kehidupan ini. Firman-Nya berkata, sebab Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu, yaitu hukum yang memerdekakan semua orang. Mari kita memuji Tuhan atas kekuatan yang Ia berikan untuk melakukan firman-Nya dengan bernyanyi Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan 2. Firman Allah. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama kita ambil dari Ayub 31 ayat 16 sampai 20. Akan kita bacakan secara responsoria. Ayub 31 ayat 16 sampai 20 kita bacakan responsoria. Kami akan bacakan ayat yang genap, jemaat ayat yang ganjil. Beginilah firman Tuhan. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, Allah memakan makananku seorang diri, sedang anak yang lain tidak turut memakannya. malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Demikian bacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya,
serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Baik kita yang bersekutu di bait Allah pada pagi hari ini, dan juga saudara-saudara yang lain di rumah masing-masing, kita hendak diperlengkapi pada minggu kita hari ini sebagaimana sapaan firman bagi kita semuanya. Dari 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat 23 akan menyapa kita di dalam persekutuan ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian menyapa kita dalam ibadah kita minggu hari ini dengan tema mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua setuju bahwa hidup kita ini adalah hidup yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Semua orang percaya di dalam Kristus. Oleh kasih-Nya yang membarui kehidupan kita setiap waktu, benar-benar mengarah kepada kerajaan-Nya. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini membawa hukum kasih, dan harus kita akui bahwa kasih adalah kekuatan terbesar menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ini harus kita akui. Kekuatan kunci bagi kita, kekuatan terbesar adalah kasih yang dari Allah. Sehingga segala sesuatunya boleh kita lakukan dengan sukacita. Sehingga kita akan mengalami bahagia oleh karena kasih itu benar-benar kita nyatakan sebagaimana Tuhan menghendakinya. Sifat kasih itu tentunya kita tahu untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, membangun, dan untuk saling menyempurnakan. Inilah sifat kasih
yang akan kita semaikan untuk saling bersahut-sahutan nantinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam konteks kita, pembacaan dalam 1 Petrus ini, pada zaman Petrus ada proses untuk penyucian umat. Semuanya itu diberlakukan. Bagaimana meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Itu diperlengkapi dalam prosesnya. Orang-orang percaya, khususnya kepada non-Yahudi, yang dikirimkan surat ini kepada mereka, kepada saudara-saudara kita. Nah, tentunya di situ melalui proses penyucian itu ada panggilan ketaatan. Ketaatan kepada firman Allah. Taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan yang memanggil kita. Juga di dalam ketaatan itu diarahkan kepada kebenaran. Taat kepada kebenaran. Sebab kebenaran juga adalah bagian daripada kerajaan Allah. Maka ketika kita ada di dalam kebenaran, oleh firman, oleh ketaatan itu, kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Dan ini akan terus berlangsung. Bagaimana kita memenangkannya di dalam peperangan rohani setiap. Juga disebutkan bagaimana penyucian di dalam ketaatan kepada kebenaran itu oleh Petrus. Inilah yang akan melahirkan kasih persaudaraan. Itu akan dibangun di tengah-tengah persekutuan orang percaya yang pertama-tama. Membangun kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh oleh ketaatan kepada kebenaran. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya ketika itu. Mengasihi dengan sungguh-sungguh itu berarti memberi energi, membaginya untuk saling menopang, saling membangun, agar semuanya sama-sama dimenangkan di dalam Tuhan kita Yesus. Inilah kekuatannya melalui kasih persaudaraan itu. Tentunya akan dimulai dari yang terdekat. Sebagaimana dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 itu. Terutama kepada teman-teman seiman. Artinya akan kita mulai kasih persaudaraan itu kepada yang terdekat. Dan itu akan berkembang kepada saudara-saudara kita yang lain, baik yang seiman ataupun tidak. Tentunya akan kita semaikan itu kasih persaudaraan di dalam Tuhan kita. Selanjutnya juga disebutkan di dalam perikop ini tentang kelahiran kembali. Jika disebutkan kelahiran kembali, tentunya merujuk kepada pembaptisan. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Petrus ketika itu disinggung? Adalah ucapan selamat kepada yang telah menerima baptisan. Adalah ucapan selamat dan ajakan kepada mereka yang menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk hidup dalam kebenaran, membangun kasih persaudaraan, dan taat kepada firman Allah
yang kekal. Inilah inti dari panggilan itu bagi orang-orang yang dibaptis oleh benih yang hidup, oleh benih yang kekal. Itulah firman Allah. Dan orang yang menerima baptisan itu, tentunya kita ada di dalamnya. Berarti kita masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan inilah sukacita kita olehnya beroleh kasih karunia oleh firman Allah yang kekal bagi kita. Karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menasihati, bermanfaat untuk membangun, bermanfaat untuk bertumbuh di dalam kasih. Itulah menggerakkan kita semuanya untuk bersama-sama memandang kepada kesungguhan melakukan kasih di dalam Tuhan kita. Ini panggilan bagi kita sekarang. Oleh karena kita sudah berada di dalam hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus, tentunya bertumbuh di dalam kasih. Dan kasih itu harus, sebab itu adalah hukum yang utama dan terutama yang Yesus bawa dan beri kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika kita melihat semuanya situasi pada zamannya Petrus ini dan sasaran yang hendak dicapai, maka kita mau melihat di situ bagaimana kuasa kasih itu. Ketika kasih itu telah meresap dalam jiwa setiap orang, kuasanya sangat besar. Dan itu boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ketika dengan kasih kita melakukan perkara-perkara yang besar, maka itu akan terasa ringan bagi kita. Oleh kasih persaudaraan, oleh kasih kebersamaan bagi kita. Apapun yang menjadi tujuan kita, sebesar apapun itu, ketika dorongan kasih itu melakukannya, maka terasa menjadi ringan. Tetapi sebaliknya demikian juga, tanpa kasih kita melakukan perkara yang kecil sekalipun, maka itu akan terasa berat. Inilah kuasa kasih yang dibagi bagi kita oleh Kristus yang datang melawat kita. Dan kasih juga adalah pengikat yang mempersatukan kita, yang menyempurnakan kita. Kuasanya begitu besar sehingga kita tetap menyatu di dalam Tuhan kita. Kuasa kasih yang lain juga dapat kita ketahui bahwa ketika dorongan kasih itu kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka kita bersedia melakukan lebih dari yang diwajibkan. Itulah sukacita kita. Sehingga kita rela untuk berbagi, rela untuk berkorban. Karena dorongan kasih itu dapat melampaui batas dari apa yang kita pikirkan. Itulah yang Yesus ajarkan kepada semua orang, kepada kita oleh firman-Nya. Bahkan musuh-musuh kita sekalipun akan kita kasihi, melewati batas pemikiran manusia. Sebab ketika kita mengasihi mereka, akan muncul potensi bahwa mereka akan menjadi sesama saudara. Jika musuh sudah menjadi saudara, maka musuh telah hilang.
Inilah kuasa kasih yang bisa melampaui pola pikir akal sehat manusia, yang Yesus berikan bagi kita agar kita berbeda, menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang di sekitar kita. Termasuk apa yang menjadi bagian daripada pergumulan kita bersama sebagaimana dituangkan di dalam tertib acara kita, tentunya kepedulian juga kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, termasuk Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat, Pelayanan Orang Tua Sejahtera, Panti Asuhan Kristen, adalah bagian dari kepedulian kita menerjemahkan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang lain itu. Karena gereja hadir dan juga diberkati oleh Tuhan, agar mereka juga gereja itu menjadi berkat bagi sesamanya yang lain, bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, agar terjadi keseimbangan. Karena keseimbangan itu begitu indahnya. Coba kalau tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu adalah kasih yang benar-benar membangun kehidupan kita. Mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini jelas. Sekaligus juga kita mengerti, mengetahui, mengimani bahwa kasih adalah yang termulia yang Yesus lakukan di dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Dan kasih adalah yang termulia yang Yesus persembahkan untuk kita, agar kita selamat, agar kita hidup dalam kasih-Nya. Inilah memanggil kita semuanya agar benar-benar hidup di dalam Tuhan, benar-benar ada di situ, kristosentris, berpusat di dalam Kristus. Itulah hidup kita sekarang. Sehingga apa yang mau dimintakan kepada kita sekarang, bahwasanya jangan ada wilayah atau tempat yang menjadi gersang akan kasih. Hati kita, pikiran kita, persekutuan kita jangan sampai gersang akan kasih oleh keegoisan. Bisa saja oleh ketidakpedulian, dimungkinkan, atau oleh karena berlindung kepada situasi kita sekarang ini, mempertopengkan situasi, misalnya situasi-situasi sulit. Tetapi kita mau keluar dari situ, melewati batas karena dorongan kasih yang dari dalam. Inilah yang Yesus mau untuk kita lakukan dengan kesungguhan. Oleh karena itu, panggilan bagi kita bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Hidupnya sudah diberi, itulah kasihnya, sepenuh-penuhnya. Maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Dengan kesungguhan itu, digerakkan oleh kasih, mari kita melakukan pelayanan Tuhan di semua aras, termasuk diakoni gereja kita. Semuanya itu diingatkan melalui kasih persaudaraan, kasih di dalam Tuhan. Sehingga semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi gerejanya, membangun persekutuan yang peduli. Walaupun terkadang hidup
Ini sulit. Tetapi kan ketika kita bersandar kepada firman Allah yang hidup dan yang kekal, kita akan dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Sehingga semuanya tetap kita lakukan pelayanan kasih itu. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Semuanya akan mendatangkan sejahtera. Semuanya akan mendatangkan bahagia. Sehingga inilah undangan bagi kita semua, agar kita tidak berhenti melakukan kasih itu. Tidak berhenti dalam pelayanan-pelayanan diakoni. Karena itu bagian dari terbesar bagaimana kita menerjemahkan kasih di dalam Tuhan kepada sesama. Sehingga kita akan introspeksi diri sekarang. Bagaimana kita boleh kristosentris, berpusat di dalam Kristus, agar kita benar-benar dikuatkan dan layak menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita, baik di tengah-tengah persekutuan di tempat ini, juga ke tingkat yang lebih tinggi, di tingkat pusat, di tingkat sinode. Semuanya bagian yang tak terpisahkan dari kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita agar kita juga menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Dengan tema kita hari ini, mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena Kristus telah mengasihi kita juga dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, karena kasih karuniamu bagi kami melalui kasih persaudaraan yang sungguh, sebagaimana Engkau telah memanggil kami mengikut-Mu hingga akhir. Juga oleh kebaikan-Mu, bahwa Engkau telah memberikan kasih-Mu yang terbesar untuk menebus kami, sehingga kami digerakkan oleh kasih-Mu yang sempurna untuk melakukan segala sesuatu, agar hidup kami benar-benar digerakkan oleh kasih yang abadi dari Tuhan Yesus, agar semuanya itu Tuhan kami dapat melakukannya dengan sungguh, dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kami oleh berkat-Mu yang tiada tara. Dan kami percaya Tuhan senantiasa melawat kami untuk memberkati tiap waktu di dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, agar kami dapat menikmatinya dan mensyukurinya oleh karena kasih-Mu yang sempurna. Dan kami juga boleh berbagi dari berkat yang kami terima daripada-Mu, terlebih kepada saudara-saudara kami yang kurang beruntung, agar kami Tuhan menjadi alat-Mu menyatakan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa di surga, kuasa kasih akan melingkupi kehidupan kami, menjadi perekat akan persaudaraan kami, menggerakkan kami melakukan lebih dari yang seharusnya, karena kasih akan melewati batas pemikiran manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah kepedulian kami tergugah tiap waktu untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan diakoni, agar melalui gereja-Mu yang hadir di semua tempat, benar-benar Tuhan digerakkan oleh kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam perlindungan-Mu, hanya dalam Kristus Yesus yang senantiasa
mengasihi kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik baginya. Melalui persembahan ini, kita sudah mengambil bagian menolong mereka yang lemah. Firman Allah yang menjadi dasar persembahan ucapan syukur kita diangkat dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 264 ayat 1 dan 2.
kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga oleh kebaikan-Mu bagi kami yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang boleh bersekutu baik di bait-Mu ini dan juga di rumah masing-masing, yang telah memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, sebab semuanya bersumber dari berkat-Mu. Biarlah Bapa di surga, persembahan yang telah diberi adalah ungkapan iman percaya bahwa Engkau sumber segala sesuatu yang kami miliki, dan kepadamu kami berserah dan memuji oleh karena kasih-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga di dalam pengharapan curahan berkat-Mu melalui kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya, sehingga semuanya itu kami semakin mengenal betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau peduli bagi kami, sehingga kami juga benar-benar mengecap kasih karunia-Mu, menggerakkan kami oleh kasih-Mu untuk mensyukurinya, menikmatinya, dan juga berbagi kepada sesama. Bapa di surga, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar semuanya itu benar-benar menjadi bentuk ketundukan kami kepada nama-Mu. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, terlebih mereka yang kurang beruntung di dalam kehidupan baik saat ini. Semuanya Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa yang senantiasa menggembalakan setiap orang yang berseru kepadamu. Dan inilah kami persekutuan gereja-Mu ini memohon kasih karunia-Mu Tuhan, untuk benar-benar melalui kepedulian setiap gereja-Mu, baik pribadi keluarga, yang memberi hati kepada Tuhan untuk menopang saudara-saudara kami di panti asuhan, di yayasan, semuanya itu Tuhan tersentuh oleh kasih yang sempurna, untuk benar-benar Tuhan melalui persembahan yang dikumpulkan juga, mereka juga dapat menikmatinya, mensyukurinya, agar semuanya Tuhan dapat mengenal betapa kasih-Mu yang menyertai dan juga menggembalakan mereka, sehingga Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat dan juga pelayanan orang tua sejahtera, juga panti asuhan Kristen, semuanya itu Tuhan menjadi bagian kepedulian gereja-Mu GBKP, untuk benar-benar Tuhan, baik para pengurus, semuanya bekerja dengan kasih, melayani dengan kasih, sehingga semuanya Tuhan dapat merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka benar-benar dapat melihat masa depan di dalam Tuhan, dalam kebersamaan, kepedulian. Juga Tuhan benar-benar mengecap kasih yang tiada tara, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan olehnya, sehingga mereka Tuhan bersukacita dan berbahagia di dalam kehidupan yang Tuhan beri. Juga saudara-saudara kami yang lain yang kurang beruntung di semua tempat, yang senantiasa berseru kepada Tuhan, biarlah melalui kuasa-Mu menggerakkan semua orang yang percaya yang telah Engkau berkati, dapat menolong, peduli kepada mereka, sehingga Tuhan hadir di semua tempat, di semua keadaan, dan kepada semua orang yang benar-benar memohon kepada Tuhan. Inilah percaya kami, dan kami senantiasa berdoa untuk Tuhan juga menggerakkan kehidupan persekutuan gereja dimanapun berada, agar saling menopang, saling mendukung, dan saling menyempurnakan.
baik dalam kehidupan kami setiap pribadi, keluarga, juga kami percaya Tuhan memberkatinya, sehingga hidup kami berdamai sejahtera di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Juga Tuhan melalui pemerintahan kami juga yang senantiasa bersiap melayani, berjaga dengan kasih, agar keadaan yang kondusif juga di tempat kami menjadi bagian ungkapan syukur kami kepadamu. Pergumulan dunia ini sekarang oleh penyakit corona yang datang, kami juga percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu kami senantiasa benar-benar ada di dalam perlindungan-Mu, agar kami memperlengkapi diri untuk jauh dari penyakit ini, agar kelak Tuhan kami boleh bersekutu di tempat ini, dan juga pelayanan-pelayanan di semua aras, juga di tengah-tengah segala aktivitas baik pemerintahan, baik swasta, semuanya boleh berjalan dengan biasanya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu melenyapkan penyakit ini. Kami percaya oleh kasih yang sempurna, pada waktunya kami boleh beria-ia dan juga bersukacita di dalam-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus yang menggembalakan kami. Di dalam Kristus Yesus terpuji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Allah telah memelihara engkau dengan kasih, bagaimanakah kamu menyatakan kasih Allah bagi mereka yang berkebutuhan khusus, termasuk yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega? Ya Tuhan, kami berjanji untuk ikut mengambil bagian dalam memberdayakan saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega. Seperti Allah memelihara dan menuntun hidup orang tua yang lanjut usia, bagaimana kita mengasihi mereka yang dilayani di pusat pelayanan orang tua sejahtera? Ya Tuhan, kami berjanji mengambil bagian dalam mengasihi hidup orang tua kami dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Allah memelihara anak-anaknya, bagaimana kita ambil bagian dalam memelihara anak-anak yang dilayani di panti asuhan Kristen Gelora Kasih? Ya Tuhan, kami berjanji akan mengasihi dan memperdulikan anak-anak-Mu yang tidak merasakan kasih sayang orang tua mereka. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, mari kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 182 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPC, GBKP, Alpha Omega, PPOS dan PAK Gelora Kasih, serta setiap orang yang lemah yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua.